Korps Pasukan Khas atau Korpaskas merupakan sebuah pasukan khusus yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Korpaskas sendiri merupakan satuan tempur yang memiliki 3 kemampuan matra, yaitu udara, laut, dan darat. Keberadaannya sejajar dengan pasukan elit lainnya, seperti Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI AD dan Marinir TNI AL. Namun, nama Korpaskas diubah menjadi Kopasgat pada 21 Januari 2022. Berikut ini sejarah dari berdirinya Kopasgat. Sebelum bernama Korpaskas, sebetulnya pasukan khusus ini lebih dulu disebut dengan Kopasgat. Kopasgat dibentuk untuk mengusir Belanda yang masih terus berupaya menjajah Indonesia, meski sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 silam. Bahkan setelah kemerdekaan, pertempuran masih terjadi, salah satunya di Kalimantan pada 1947. Untuk menjaga wilayahnya, Gubernur Kalimantan Muhammad Nur meminta kepada Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Marsikal Surjadi Surjadharma untuk mengirim pasukan payung guna membantu rakyat Kalimantan pada Juli 1947. Surjadi pun memenuhi permintaan itu dengan segera memerintah Mayor Cilik Riwut untuk membentuk Satuan Tugas Dakota RI 002. Berikut anggota-anggotanya. Sebelum diterjunkan ke lapangan, mereka lebih dulu melakukan pelatihan. Setelah itu, pasukan yang diberi nama pasukan MN atau Muhammad Nur 502 terbang dari Maguwo, Yogyakarta, menggunakan pesawat Dakota RI 002 dengan pilot asal Amerika Serikat, Robert Earl Freebird. Pada 17 Oktober 1947 dini hari, mereka mendarat di daerah Sambi, Kota Waringin, Kalimantan Tengah pada pukul 7 pagi dan segera menjalankan tugasnya. Peristiwa penerjunan di Kota Waringin pada 17 Oktober 1947 itu kemudian dikukuhkan sebagai hari jadi Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat. Pada 23 November 1947, markas Kopasgat tiba-tiba mendapat serangan dari musuh yang menyebabkan 2 anggota tewas, yaitu Iskandar dan Ahmad Kosasi. Hari Hadi Sumantri yang terluka parah kemudian juga tewas. Sementara itu, sisa anggota yang lain ditawan Belanda. Sejak itu, Angkatan Udara terus menyempurnakan organisasi mereka. Penyempurnaan tersebut kemudian ditandai dengan adanya keputusan ini juga menandai perubahan nama Kopasgat menjadi Pusat Pasukan Khas TNI Angkatan Udara atau Puspaskas. Dengan perkembangan tugas, peran, fungsi, serta eksistensinya, Puspaskas terus mengalami reorganisasi. Sampai akhirnya, berdasarkan keputusan Pangap nomor KIP /7/7/1997 tanggal 7 Juli 1997, status Puspaskas dinaikkan menjadi Badan Pelaksana Pusat. Dengan demikian, sebutan Puspaskas berubah menjadi Korps Pasukan Khas Korpaskas. Setelah resmi menjadi komandan utama pembinaan pada September 1999, dibentuk Satuan Wing Paskas. Satuan ini terdiri dari 3 wilayah, yakni Barat di Jakarta, Timur di Malang, dan Bandung. Korpaskas memiliki moto yang selalu diingat, yaitu
Karmanye Fadikaraste Mafalesu Kadacana, yang artinya menunaikan tugas tanpa menghitung untung dan ruginya. Berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa nomor KEP 66/1/2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI 21 Januari 2022, nama Korpaskas resmi berganti menjadi Kopaskat. Terjadinya pergantian nama ini berawal dari rapat validasi TNI AU bersama Dewan Pembentukan Organisasi TNI AU yang dipimpin oleh KSAU pada 9 Februari 2018 silam. Di tengah rapat-rapat, KSAU menyarankan untuk mengubah nomenklatur Korpaskas menjadi Kopaskat. Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi Tugas Kopaskat. Setelah itu, barulah pada 21 Januari 2022 lalu diresmikan perubahan nama Kopaskas menjadi Kopaskat.